Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Kimia Lingkungan yang beranggotakan saya Masrurah Lisada, saya Muhammad Zian Sultan. Perkenalkan, saya Meike Puspitasari. Kami akan menjelaskan mengenai pengaruh sifat penting air terhadap transport yang terjadi dalam siklus hidrologi. Bumi terdiri dari 71% air, di mana 97% ialah air asin dan 3% lainnya adalah air tawar. Air tawar yang ada di bumi berada di es di kutub, danau, sungai, dan air tanah. Nah, air di bumi digunakan untuk mandi, minum, mencuci, serta menyiram tanaman. Adanya air di bumi karena siklus hidrologi atau siklus air. Nah, siklus hidrologi adalah pergerakan dan perubahan air di dalam atmosfer. Perlu diketahui bahwa sebenarnya jumlah air di bumi tidak pernah berubah, hanya saja wujudnya berubah. Hal ini dikarenakan air memiliki siklusnya sehingga jumlahnya di atmosfer tetap konstan. Dalam siklus hidrologi, air mengalami pergerakan dan perubahan wujud. Hal ini terjadi karena air memiliki sifat-sifat kimia yang akan bereaksi. Secara sederhana, siklus hidrologi berawal dari proses perjalanan sejumlah air yang menguap dari lautan, sungai, maupun air-air di permukaan yang kemudian turun sebagai hujan lalu akhirnya kembali lagi ke laut. Oke, sekarang kita akan bahas lebih detail. Yang pertama disebut dengan proses evaporasi atau yang lebih dikenal sebagai penguapan. Pada proses ini, air yang berada di atmosfer mengalami penguapan. Sinar matahari yang dipancarkan ke bumi memanaskan suhu air di permukaan laut, danau, maupun yang terikat pada permukaan tanah dan air yang tertangkap di permukaan tanaman, yang disebut transpirasi. Sehingga terjadi perubahan wujud air dari cair menjadi gas yang akan naik ke atmosfer membentuk uap air. Sifat kimia air yakni memiliki kapasitas panas serta panas penguapan yang lebih tinggi dibanding pelarut atau zat cair lainnya, membuat air pada tahap ini tidak mudah begitu saja menguap menjadi gas. Kemudian yang selanjutnya ada proses kondensasi, yaitu jika pada tahap sebelumnya air memerlukan energi panas, maka pada tahap ini uap air melepaskan energi panas. Kondensasi terjadi ketika suhu udara berubah, di mana uap air di atmosfer menjadi dingin dan terkondensasi menjadi partikel-partikel membentuk awan. Awan yang terbentuk selanjutnya dibawa oleh angin mengelilingi bumi, sehingga awan terdistribusi ke seluruh penjuru. Ketika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka awan akan melepas uap air yang ada di dalamnya ke dalam bentuk presipitasi yang dapat berupa salju, hujan, maupun hujan es. Di tahap ini, air hujan mengandung zat-zat kimia. Hal ini dikarenakan air mampu melarutkan berbagai jenis senyawa kimia, sehingga kandungan air hujan yang turun dipengaruhi oleh kandungan zat yang dalam jumlah besar larut dalam air. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya peristiwa hujan asam. Setelah proses presipitasi yang dapat berupa salju, hujan, maupun hujan es, setelah jatuh ke permukaan bumi, terjadi pergerakan dan distribusi air. Air akan meresap ke dalam tanah yang disebut infiltrasi. Proses ini terjadi karena adanya gaya gravitasi dan gaya kapiler, di mana sifat air yang memiliki tegangan permukaan yang tinggi inilah yang memungkinkan terjadinya sistem kapiler pada proses transportasi air. Selain itu, dengan adanya sifat inilah jaringan tumbuhan akar dapat menyerap air. Sebagian air yang tidak meresap ke tanah maupun tumbuhan akan mengalir kembali dari sungai hingga berakhir ke laut. Dan terjadi kembali proses penguapan, memulai kembali proses siklus hidrologi. Itu tadi penjelasan mengenai siklus hidrologi, di mana kita tahu di setiap tahap proses tersebut terdapat sifat-sifat kimia air yang mempengaruhi. Sekian, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.